Oh, saya belum pernah ketemu, belum tapi pernah. kita tahu karena kan kita kan satu manajemen jadi saling tahu gitu. Iya, gitu. kita doakan aja semoga insyaallah jadi lancar. Ya. Pemirsa Intens Investigasi, beberapa waktu lalu publik sempat dibuat heboh di balik kedekatan Ola Ramlan dan Teuku Ryan. Namun, mengapa setelah isu itu mencuat, Ola tiba-tiba mengunggah deretan momen mesra bersama seorang pria lain, muda, dan tentu saja ganteng, yang membuat warganet heboh dan Teuku Ryan pun turut merespon. Siapakah Tristan Molina sebenarnya di hati Ola? Apakah ucapan selamat ulang tahun yang begitu manis hanyalah sekedar ucapan atau justru menandai sesuatu yang lebih dari sekadar teman? Gestur kecil seperti genggaman tangan saat naik speedboat. Apakah itu hanya spontanitas atau isyarat awal dari sebuah kisah asmara baru? Bagaimana pula momen intim mereka di Villa Room Tour berenang bersantai berdua? Apakah wajar untuk dua teman biasa? Lantas, seperti apa ahli spiritual Velin Ratu Ayu yang ikut menelisik hubungan ini? Apa energi yang terpancar dari keduanya? Dan apakah perbedaan usia menjadi penghalang atau justru memperkuat kedekatan mereka? Apakah analisis spiritual ini mengarah pada kecocokan atau justru membuka babak baru dalam teka-teki asmara Ola Ramlan? Pemirsa, bersama Intens Investigasi, kami hadirkan kabar terkini, terpercaya, dan teraktual. Tetapi sebelumnya, jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube ini. Beberapa waktu lalu, publik sempat dibuat heboh oleh isu kedekatan Ola Ramlan dan Teuku Ryan yang terlihat begitu akrab saat mengisi sebuah acara bersama. Chemistry mereka di panggung dianggap terlalu kompak hingga memicu spekulasi liar bahwa keduanya tengah menjalin kedekatan spesial. Namun, setelah kabar ini semakin bergulir, baik Ola maupun Teuku Ryan akhirnya angkat bicara dan memberikan klarifikasi mengejutkan. Kedekatan mereka tak lebih dari hubungan profesional sebagai rekan kerja yang saling mendukung dalam satu acara. Tak ada romansa, tak ada hubungan khusus. Hanya dua entertainer yang bekerja dengan vibe yang sama. Mengejutkannya, usai isu kedekatan mereka mencuat, Teuku Ryan akhirnya ikut memberikan responnya. Tepat setelah Ola Ramlan baru-baru ini mengunggah deretan momen kebersamaannya dengan seorang pria muda alias Brondong di media sosial. Unggahan itu sontak membuat warganet heboh, ramai-ramai berspekulasi apakah Ola tengah dekat dengan sosok baru, bahkan ada yang mengaitkannya dengan rumor Ola dan Teuku Ryan sebelumnya. Di tengah ramainya komentar publik, Teuku Ryan pun buka suara saat ditemui awak media kemarin. Dia udah kayak kakak saya sendiri, kita semua manajemen dan kita ketemu juga di acara ini. Pak Rahman itu cuma Mas, itu beritanya udah lama mas. udah lama. Dia udah ada apa-apa kita memang. Oh, udah nggak ada. Berarti Dia juga ada pacarnya mungkin kan, jadi masih dibahas lagi nggak apa-apa ya. Oh ya. Oh, saya belum pernah ketemu, tapi belum pernah. kita tahu karena kan kita kan satu manajemen jadi saling tahu gitu. Iya, gitu. kita doakan aja semoga insyaallah jadi lancar. Ya. Sebelumnya, Ola Ramlan memang sempat membuat publik tercengang setelah memposting foto dirinya bersama seorang pria muda ganteng. Dalam unggahan itu, Ola bukan hanya berpose yang akrab, tetapi juga menuliskan ucapan selamat ulang tahun yang begitu manis dan penuh pujian, lengkap dengan menandai akun sang pria yang bernama Tristan Molina. Ucapan itu pun langsung memancing perhatian warganet karena dinilai terlalu hangat untuk seorang teman biasa. Sebuah kalimat yang sontak membuat spekulasi publik semakin memanas, siapakah Tristan sebenarnya di hati Ola. Seperti inilah pujian Ola Ramlan untuk sosok pria yang sedang berulang tahun itu. Selamat ulang tahun untuk orang yang hebat, tak terlupakan, dan luar biasa, tulis Ola Ramlan dalam bahasa Inggris. Tak hanya itu, Ola Ramlan kembali membuat publik terbelalak
ketika membagikan rangkaian momen intim kebersamaannya dengan Tristan. Mulai dari dijemput mobil sambil duduk berdampingan, hingga perjalanan romantis menggunakan speedboat menuju Gilimeno, sebuah pulau kecil nan eksotis di Lombok. Dalam salah satu momen, Tristan bahkan terlihat spontan menggenggam tangan Ola saat membantunya naik ke speedboat, gestur kecil yang justru memantik spekulasi besar. Setibanya di villa, keduanya tampak semakin akrab, melakukan room tour, berenang bersama, hingga bersantai berdua di pinggir kolam renang. Momen-momen yang begitu personal ini pun kian mengundang tanda tanya. Benarkah hanya teman, atau ada sesuatu yang tengah tumbuh di antara mereka? Kemesraan Ola dan Tristan yang kian terlihat jelas ini akhirnya ikut ditelisik oleh ahli spiritual Velin Ratu Ayu. Dengan pendekatan batin yang sering menjadi rujukan para selebriti, Velin mencoba membaca energi keduanya dan mengungkap alasan mengapa seseorang bisa memilih pasangan dengan usia yang terpaut cukup jauh. Lantas, apakah analisa spiritual Velin mengarah pada kecocokan Ola dan Tristan, atau justru membuka babak baru dalam teka-teki hubungan mereka? Ini adalah pola pikir yang sangat pola pikir manusia, semakin modernnya manusia semakin berpikiran bukannya tambah maju tapi semakin menurun. Ya, ada plus dan minusnya. Plusnya adalah mungkin maksud dan tujuan dari aku bilang memang cinta itu adalah tidak mengenal usia, tidak mengenal batasan tua atau muda, ya. Dan kita juga tidak pernah kita tidak pernah tahu kapan kita akan jatuh cinta dengan siapa dan seperti apa. Tapi melihat fenomena yang memang terjadi, ya, menurut aku, ini pendapat aku, ya, apalagi jika mana yang wanitanya usianya mungkin jauh di bawah jauh lebih tua dibandingkan sang pria yang jauh lebih muda. Ini ada beberapa faktor yang memang mungkin yang dirasakan oleh kedua belah pihak, ya. Yang satu mungkin bagi seorang wanita yang sudah boleh dibilang sudah memasuki usia menua, kemudian dia bisa menerima sosok berondong ini adalah mungkin maksud dan tujuannya adalah supaya ada yang ngurusin dia ketika masa tua dia, ketika dalam keadaan sakit maupun ketika dalam masa susah dan sulitnya, ya. Mungkin itu maksud dan tujuan dari seorang wanita yang memang sudah menjelang usia. Biasanya orang usia yang lebih tua itu dia akan merasa ketakutan yang berlebihan bahwasanya siapa nanti yang akan mengurusi masa tua dia ketika dia sakit atau dia akan mengalami hal-hal buruk dalam kehidupannya. Ada plus dan minusnya. Plusnya adalah mungkin dia bisa mendapatkan seseorang yang akan bisa dijadikan tambatan hati ataupun aku bilang dijadikan untuk sebagai tempat berteduh ketika dia di masa-masa sulitnya. Namun buruknya adalah ketika di usia yang menjelang sudah tua kemudian mendapatkan pasangan yang lebih muda, tentunya ini akan mengalami dampak secara emosional yang luar biasa. Emosionalnya adalah dia juga harus menerima jika mana nanti pasangannya tersebut akan selingkuh, karena perbedaannya usia dan juga perbedaan hormon ini juga akan memicu adanya permasalahan-permasalahan baru dalam pernikahan. Namun, Velin Ratu Ayu tak hanya membaca segi kecocokan saja, ia juga menyoroti tantangan besar yang kerap menghampiri pasangan dengan perbedaan usia cukup jauh. Dan berikut telisik selengkapnya dari Velin Ratu Ayu. Kita bilang berondong mencari pasangan yang lebih tua adalah karena faktor X. Faktor biasanya adalah finansial dan juga itu tadi, biasanya mereka malas untuk bekerja, ya, malas bekerja dan hanya ingin hidup senang-senang dan juga dia tidak mau mikir. Dia berpikiran bahwasanya ketika menjalin hubungan dengan wanita yang lebih tua, segala sesuatunya baik kebutuhan material, kemudian kasih sayang akan tercukupi. Namun buruknya adalah ketika pasangan muda ini atau berondong ini tidak bisa
puas dalam suatu hubungan seksualitasnya, maka ini juga akan terjadi konflik. Konfliknya adalah itu tadi, biasanya akan terjadinya perselingkuhan. Nah, perselingkuhan inilah yang nantinya kedepannya akan menjadi suatu hal hubungan ini akan hancur ataukah bertahan. Selanjutnya, seperti apa pula sempat diisukan dekat beberapa waktu lalu, Teuku Ryan dan Ola Ramlan akhirnya angkat bicara. Halo, saya Denny Darko yang mengucapkan selamat untuk Intens Investigasi yang road to 4 juta subscribers, luar biasa, dan ini semua berkat dukungan kalian yang terus menyaksikan dan setia untuk menonton Intens Investigasi dan tayangan saya di kanal ini. Terus saksikan Intens Investigasi di 5 juta, 6 juta, 7 juta subscribers, dan seterusnya. Terima kasih, sampai jumpa. Pemirsa Intens Investigasi. Beberapa waktu lalu, saat ditemui dalam sebuah acara, Ola Ramlan dan Teuku Ryan akhirnya angkat bicara bersama terkait kabar kedekatan yang ramai diperbincangkan. Keduanya kompak mengaku bahwa mereka sangat seru dan enjoy saat mengisi acara tersebut berdua, sehingga chemistry yang terlihat di layar pun terbangun secara natural. Namun, ramainya isu asmara membuat keduanya merasa perlu memberikan penjelasan langsung. Ola dan Teuku Ryan dengan tegas mengklarifikasi bahwa hubungan mereka tak lebih dari rekan kerja yang saling mendukung dalam satu acara. Selain itu, keduanya juga menjelaskan duduk perkara munculnya kabar kedekatan tersebut. Menurut mereka, interaksi intens di panggung dan momen kebersamaan saat persiapan acara membuat publik menaruh dugaan berlebihan. Dan inilah klarifikasi lengkap dari Ola Ramlan dan Teuku Ryan mengenai isu hubungan asmara yang sempat beredar. Tadi kita habis ngisi acara yang di Studio Works 2025 dan seru sih, seru banget. Seru banget. Ada anak juga, ada kasus ada kita gini kan kayak buka search Instagram yang itu buat deg-degan banget gitu. Benar, tapi ya seru lah, namanya juga acara ya gitu deh. Matching ya, matching. Emang sengaja. Ya sengaja kan memang janji ya. Kita kan satu manajemen. Benar sekali, di ada manajemen. Iya, sekalian ya. Iya, jadi satu manajemen, memang janjian, nggak ada apa-apa. Ya. Karena dia udah ada yang punya. Wow. Rumi. Tapi emang Sulman. Kita memang ya support each other aja gitu. Aku bersahabat sama Rian, tapi memang karena memang kita satu manajemen, terus kemarin ceritanya kita duduk bareng lah pas segala macam, sehingga seakan-akan seperti kita ada. Padahal kita ramean ya. Iya. Semua kita juga sama, rame. Tapi kita yang kena. Kita yang kena. Mungkin karena mereka semua udah punya pasangan ya. Oh iya, kita belum ya. Iya. Selain itu, Ola Ramlan pun akhirnya memberikan respon ketika ditanya wartawan soal kabar kedekatannya dengan seorang pria bule. Tanpa berbelit, Ola menanggapi isu tersebut dengan santai dan menjelaskan seperti berikut ini. Tak hanya itu, Ola Ramlan juga turut memberikan klarifikasi terkait reaksi pro dan kontra yang ia terima saat tampil sebagai live performer bersama seorang DJ. Aksi panggungnya yang ramai disorot publik, membuat berbagai komentar bermunculan, dan Ola merasa perlu menjelaskan duduk perkaranya agar tidak ada lagi kesalahpahaman. Berikut penuturan lengkap dari Ola Ramlan terkait isu pria bule dan sorotan publik atas penampilannya sebagai DJ performer. Sama seperti yang di luaran sana kan bilangnya aku DJ, which aku bukan gitu kan. Di situ adalah aku kolaborasi dengan seorang DJ. Ya di situ kebetulan aku ke meja DJ, ya jangan sampai itu jadi salah gitu. Jadi harus konfirmasi dulu ke aku. Aku nggak nge-DJ, jangan salah. Itu ex DJ Justin, berarti siapa? Yang DJ Justin, bukan aku gitu. Aku live PA-nya. Live PA artinya live performance. Jadi aku nyanyi sambil ngedance, ada DJ di belakang gitu. Ya nggak apa-apa, semua hidup harus selalu ada pro dan kontra, nggak ada masalah. Orang maksudnya boleh ngejudge aku apa aja, itu bebas gitu.
Tinggal refleksi diri aja, apakah mereka lebih baik dari aku, kan nggak tahu. Yang tahu siapa? Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Kalau misalnya kalian mau ngejudge ya nggak apa-apa, terserah, itu urusan kalian. Yang penting aku di sini bekerja mencari duit yang insya Allah maksudnya juga baik-baik aja, nggak dari uang korupsi atau apapun itu kan. Yang penting aku berusaha semaksimal mungkin untuk menghidupi diriku dan anak-anakku secara baik. Jatuh aja pada saat split kan, jatuh atau nggak kan aku suka salto pada saat itu kan. Performance-nya kalian itu soalnya kebanyakan kemungkinan di sosial media itu yang disorot pada saat aku DJ, saat aku ini, saat itu, tapi nggak ngeliat pada saat aku melakukan adegan lagi splitnya, lagi bukan akrobat ya, lagi ngapa-ngapainnya gitu. Tapi ya udah biarin aja, nggak apa-apa. Di sisi lain, beberapa waktu lalu Teuku Ryan mengakui bahwa dirinya tidak berniat menunda untuk memiliki pasangan. Hanya saja, ia ingin menjalani semuanya dengan pelan dan pasti. Meski hingga kini, ia mengakui belum ada calon yang benar-benar dekat dengannya. Teuku Ryan juga menegaskan bahwa fokus utamanya saat ini adalah menjadi pribadi yang lebih baik dan memberikan perhatian penuh untuk Moana. Ia bahkan berusaha mengatur waktu sebaik mungkin agar tetap bisa menjemput dan mendampingi Moana. Begitulah penuturan Teuku Ryan tentang prioritasnya saat ini membangun diri, membesarkan Moana, dan membuka hati tanpa buru-buru. Ya kerjaan, karena kita juga butuh makan ya, jujur realistis ya gitu. Dan juga anak sih, karena masih kecil banget dan masih pengen main gitu. Lembaran baru itu sebenarnya harus sih, karena kan hidup harus terus berjalan gitu. Nggak bisa kita dengan terpuruk dengan yang udah lewat, tapi intinya gimana pun itu jangan dipaksakan, dijalanin aja, insya Allah pasti bakal ada jalannya sendirilah untuk masalah berjodoh gitu. Ada. Ya serahin aja lah. Syukur cocok bisa hidup semati, insya Allah. Amin rabbal alamin. Ya kan Kak? Ya. Oke, makasih Kak. Selanjutnya, seperti apa juga Ola yang menceritakan terkait pola komunikasinya dengan mantan-mantan suaminya, di mana ia menyebut tak ada komunikasi apapun selain kecuali untuk membahas anak-anaknya. Halo, saya Denny Darko yang mengucapkan selamat untuk Intens Investigasi yang road to 4 juta subscribers, luar biasa. Dan ini semua berkat dukungan kalian yang terus menyaksikan dan setia untuk menonton Intens Investigasi dan tayangan saya di kanal ini. Terus saksikan Intens Investigasi di 5 juta, 6 juta, 7 juta subscribers, dan seterusnya. Terima kasih, sampai jumpa. Pemirsa Intens Investigasi. Beberapa waktu lalu, Ola Ramlan berbagi cerita tentang pola komunikasinya dengan mantan-mantan suaminya. Ia menegaskan, tidak ada komunikasi apapun kecuali untuk urusan anak-anaknya, dan ia menunjukkan kedewasaan dalam menyikapi perceraian. Ola juga menceritakan bahwa anak-anaknya kini mulai memahami kondisi orang tua yang telah berpisah, sehingga hubungan mereka tetap hangat meski keluarga sudah berbeda. Bagi Ola, tak ada istilah mantan anak, yang ada hanyalah mantan suami. Ia menegaskan, fokusnya pada tanggung jawab sebagai orang tua. Meski pernah melalui pahitnya perpisahan, Ola mengaku tidak trauma untuk menikah lagi dan berharap kelak bisa menemukan pasangan hidup yang sejalan dengan harapannya, mendampingi dengan cinta dan saling menghargai. Enggak sih, justru kalau aku pribadi, siapapun nanti yang akan berhubungan dengan saya, dia pastinya udah harus ambil konsekuensi. Satu, saya ibu dengan 3 anak. Kedua, saya hubungannya baik dengan mantan-mantan saya gitu. Udah pasti orangnya harus bisa toleransi yang super tinggi, tidak cemburuan, karena memang hubungan saya dan mantan memang udah baik-baik saja, benar-benar tidak ada apa-apa. Tapi di situ juga saya membuktikan bahwa benar-benar tidak apa-apa, tidak ada lagi nih mantan terus kita jadinya gimana gitu. Ya benar-benar ya hanya sebatas membicarakan urusan. Ya kebetulan kan anak-anak aku yang baik usia, ada yang tahu sebenarnya. Jadi ya aku di sini menjaga hubungan sebaik mungkin, karena ya gimana pun juga tidak ada yang namanya mantan anak kan, ada mantan suami, mantan istri ya.
pokoknya hubungannya kita baik aja, dan itu udah nggak pernah aku bahas sama aku. Nanti pada saat dia sudah semakin dewasa pastinya mereka akan mengerti. Tadi yang pertama aku udah bilang udah pasti mencintai aku dan anakku. Dia sudah tahu bahwa konsekuensi udah 3 anak, terus ada toleransi terhadap mantan suami. Kalau yang lain-lain sih yang paling penting adalah bertanggung jawab, ya kan? Terus kemudian bekerja dengan baik gitu sih. Karena kalau kita mau muluk-muluk, wah harus ganteng, harus wangi, harus putih, harus itu mah nggak ada yang sempurna. Kita namanya manusia tidak ada yang sempurna, dan itu aku rasa sebuah fisik itu hanya apa ya? Nggak satu bilang ganteng belum tentu yang satu bilang ganteng gitu. Jadi menurut aku nggak ada yang harus gimana banget, yang penting dia cinta sama aku. Demikian pemirsa, kabar terkini, terpercaya, dan teraktual yang kami hadirkan hari ini. Pemirsa Intens Investigasi, jangan lupa saksikan terus Intens Investigasi. Dan pastikan jangan lupa untuk like, subscribe, share, dan juga komen.